Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tiang, Salam Kebajikan. Sampurasun Sadayana. Perkenalkan, nama saya Alia Tresna Nurmala dari Kabupaten Kuningan. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kadugede, kelas 11 jurusan IPS. Pengertian hukum menurut L.J. Van Apeldoorn, hukum yaitu sebagai keseluruhan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yang berarti hukum adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan yang berwenang dan bertujuan untuk mengatur interaksi antar manusia dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sementara, menurut Immanuel Kant mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kondisi di mana kehendak bebas dari individu yang satu dapat diselaraskan dengan kehendak bebas individu lainnya berdasarkan suatu hukum universal, yang berarti mekanisme yang memungkinkan kebebasan setiap individu dapat hidup berdampingan dengan kebebasan individu lainnya dalam kerangka aturan yang umum dan adil. Hukum memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Pertama yaitu menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum berfungsi menjaga ketertiban dengan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Ketika aturan ini dilanggar, hukum menyediakan mekanisme untuk memberikan sanksi dan menyelesaikan konflik sehingga ketertiban dapat dipulihkan dan keadilan dapat ditegakkan. Kedua, melindungi hak dan kebebasan individu. Hukum melindungi hak-hak dan kebebasan individu dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelanggaran. Misalnya, hukum hak asasi manusia melindungi hak-hak fundamental seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Ketiga, menyelesaikan sengketa. Hukum menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa di antara individu, kelompok, atau antara individu dengan negara. Melalui pengadilan, lembaga arbitrase, hukum membantu menyelesaikan konflik secara damai dan terstruktur. Sebagai pelajar, penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat meliputi: pertama, disiplin sekolah dengan mematuhi aturan sekolah seperti datang tepat waktu, mengenakan seragam sesuai aturan, dan mengikuti tata tertib yang ada di kelas. Menghormati hak orang lain dengan menghormati hak-hak teman dan guru, seperti tidak membuli dan menjaga ketertiban di lingkungan sekolah. Etika di media sosial, dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, dan tidak melakukan cyberbullying. Menurut UNICEF menyatakan sebanyak 45% remaja di Indonesia tahun 2024 pernah mengalami cyberbullying. Dengan menerapkan hukum dalam keseharian kita akan mengurangi sedikit demi sedikit dari persenan itu. Dalam jurnal berjudul Analisis mengenai bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis, Aminah 2018, dari buku Yus Civile Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 2017, hukum tertulis merujuk kepada aturan-aturan hukum yang secara eksplisit dituangkan dalam bentuk tulisan. Hukum tidak tertulis merujuk pada aturan-aturan hukum yang tidak dituangkan secara formal dalam bentuk tulisan, tetapi hidup dalam praktik dan kebiasaan masyarakat. Beberapa contoh hukum tertulis seperti Kode Etik Profesi Dokter yang melarang praktik medis yang tidak etis, seperti memberikan informasi pasien kepada pihak lain tanpa izin. Sementara, contoh hukum tidak tertulis yaitu etika berinternet. Norma-norma dan perilaku yang diakui oleh pengguna internet dalam berinteraksi secara online dengan tidak mengirimkan pesan spam kepada orang lain dan tidak menyebarkan hoax yang tidak terverifikasi. Hukum tertulis memberikan kejelasan, sementara hukum tidak tertulis memberikan fleksibilitas dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Keduanya berperan penting dalam kehidupan karena membentuk kerangka kerja yang mengatur interaksi sosial. Dalam Jurnal Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Susani Triwayuningsih 2018 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia, meliputi kebebasan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui secara universal. Di sisi lain, Jack Donnelly berpendapat bahwa HAM adalah standar minimum untuk martabat dan kehidupan manusia, yang berarti ia menekankan bahwa HAM adalah klaim-klaim moral yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan negara. Ada beberapa jenis HAM yang diakui secara universal, diantaranya yaitu hak sipil dan politik, terdiri dari hak atas hidup, di mana setiap orang berhak untuk hidup dan memiliki keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Setiap orang memiliki hak untuk berkumpul dan membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi. Selanjutnya ada hak atas pendidikan,
Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan dasar gratis dan wajib. Selanjutnya ada hak atas standar hidup yang layak, di mana orang berhak untuk mencapai standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya ada hak atas partisipasi dalam kehidupan budaya. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, menikmati seni, dan memperoleh manfaat dari kemajuan ilmiah. Selanjutnya ada hal kolektif yang terdiri atas hak atas penentuan nasib sendiri untuk menentukan status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri. Kasus pelanggaran HAM yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus pelanggaran dalam konteks protes. Pada 5 Mei 2024, terjadi kekerasan terhadap demonstran yang menolak pembangunan kilang minyak dan petrokimia di Sumatera Barat. Beberapa tokoh masyarakat, aktivis, dan mahasiswa yang terlibat dalam protes tersebut mengalami tindakan represif dari aparat keamanan. Prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan meliputi kesetaraan di hadapan hukum, di mana semua individu diperlakukan sama tanpa diskriminasi dan memiliki akses yang sama ke sistem peradilan. Kedua, kepastian hukum, di mana hukum harus jelas, transparan, dan dapat diprediksi. Selanjutnya, ada perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak tersangka dan korban harus dihormati dan dilindungi selama proses hukum. Peran dan tanggung jawab individu dalam menegakkan hak asasi manusia melibatkan berbagai tindakan yang dapat dilakukan, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ini adalah peran dan tanggung jawab individu terhadap penegakan HAM, yaitu menghormati hak asasi orang lain dengan memperlakukan orang lain dengan hormat dan tidak mendiskriminasi, tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Kedua, menyebarkan kesadaran melalui edukasi dan kampanye secara rutin. Ketiga, membela dan melindungi korban pelanggaran HAM dengan advokasi dan menunjukkan solidaritas. 4. Mengawasi dan melaporkan pelanggaran melalui pemantauan dan pelaporan. Upaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia melibatkan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan individu. Inilah beberapa upaya yang kita bisa lakukan. Pertama, pendidikan dan kesadaran HAM dengan edukasi formal dan informal tentang pentingnya hak asasi manusia dan kampanye publik mengenai HAM dan mendorong partisipasi publik dalam penegakannya. Kedua, kebijakan yang kuat dengan mengembangkan dan menerapkan undang-undang yang jelas dan tegas mengenai perlindungan HAM dan penegakan hukum yang adil. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini, diharapkan pelanggaran HAM dapat dicegah dan hak asasi manusia dapat lebih dihormati dan dilindungi di berbagai sektor kehidupan nantinya. Melalui kesadaran, aksi, dan keadilan, kita membangun lingkungan yang aman dan berdaulat untuk semua, di mana setiap individu dihormati tanpa pandang bulu. Bersama mari kita berdiri untuk hak-hak kita sebagai manusia, karena setiap langkah kecil kita menuju keadilan membawa perubahan besar bagi masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.